Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita simak bersama kajian yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh guru kita. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran siapa beliau? Mari kita simak bersama. Sayati alaikum zamanun aw unasun. Akan tiba satu masa, kalian akan dapati beragam manusia orang-orang. Di antara mereka yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu aw wa la yasma'unahu aba'ukum. Kalian akan dengar mereka memberikan ceramah, pengajian atau bahkan doktrin yang kata Nabi kalian dengarnya aneh. Jangankan kalian, orang-orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan aneh juga. Jadi Abu Jahal, se-Abu Jahal Abu Jahalnya, itu kalau dengar kata-kata demikian ikutan aneh juga. Kok bisa ya? Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, waspadalah, waspadalah. Dan membawa nama Islam, membawa nama Allah. Hati-hati. Awas ya. Kalau ada yang doktrin-doktrin begitu, hati-hati tuh. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, tinggalkan, tinggalkan. Waspadalah, waspadalah. Itu bahaya. Abu Jahal, se-Abu Jahal Abu Jahalnya tidak pernah mengatakan itu. Makanya kata Nabi, hati-hati, nanti semakin maju berkembang, semakin banyak yang aneh-aneh. Dan di antara yang paling aneh puncaknya hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya tutup, atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Qalu, sahabat berkata, al-muflisu minna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Menurut kami yang tak punya uang sesen pun, tak ada aset sedikit pun. Perhatikan, secara ekonomi logis. Tapi kata Nabi, al-muflisu min ummati. Ada orang akan bangkrut di akhirat, dia mengaku umatku. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa, umatku, ngaku umatnya Rasulullah. Yati yaumal qiyamati bi salatin. Dia datang di hari kiamat dengan bekal-bekal pahala salat yang banyak dia kerjakan di dunia. Nakirah itu banyak, di salatin, rajin salat. Meningkat salatnya. Wasyamin, rajin puasa. Wa zakatin, sebagian bahkan senang zakat, sedekah. Cuman sayang, wa yati qad syatama hadza, anehnya di umat ini, di masa ini, dia rajin salat saat yang bersama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 2262. Semua nabi rasul yang diutus ke bumi, dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita urutkan nasabnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushalab bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Nah, itu kalau diurutkan nasabnya, kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 2262, qad ba'atsallahu nabiyyan aw ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada seorang nabi diutus untuk menjadi pilot umat, pembimbing umat, qaidul ummah, kecuali dilatih dulu oleh Allah. Apa di antara pelatihannya? Menggembala kambing. Enggak ada nabi kecuali pernah menggembala kambing. Saya penasaran Pak, Ibu, dengan hadis ini. Saya datangi tempat kambing langsung ke kaki bukit. Saya lihat karakteristik kambing. Allahu Akbar. Ternyata kambing itu kalau mengembik saja, itu ada 3 jenis embikan kambing. Ada berapa jenis? Me, lapar. Me, terancam. Me, sakit. Sering-sering bergaul dengan kambing, ternyata paham kapan kambing itu sakit, kapan kambing itu lapar, kapan kambing itu terancam. Dimengertilah kenapa pemimpin itu idealnya, awalnya pendidikannya didekatkan kepada kambing, sehingga dia tahu suara rakyat. Lapar Pak.
Bagaimana cara memutarkan ekonomi supaya rakyatnya nggak lapar? Alladzi at'amahum min ju'. Sakit. Gimana caranya bisa mendapatkan pengobatan yang layak putar? Terancam, ada konflik. Bagaimana menyelesaikannya? Kambing. Jadi pilot itu nggak sembarangan. Ada tuntutannya, ada pendidikannya, dan ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika pilotnya, bupatinya, wabubnya, forkompindanya dengan satu pesawat yang sama, tujuan yang sama, membangun ketakwaan kepada Allah, maka turun kemudian ayat dalam Al-Quran, surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal. Kalau ada satu penduduk negeri, semua kompak beriman kepada Allah, meningkatkan takwanya, pemimpinnya juga punya sifat takwa, forkompindanya kompak, kata Allah, aku akan buka semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk memakmurkan negeri itu. Tidak cukup dengan amin itu, kita harus gali lagi. Satu. Yang kedua apa? Nanti kita belajar ke sirah Nabi setelah ini. Maaf izin, saya tanya dulu, kita sampai jam berapa ini? Siap. Anda silakan sampai subuh, saya jam 10 pulang. Saya subuh dari Amalela insya Allah. Ya. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai nih. Ya, tenang, kita belum mulai nih. Yang kedua, semua mesti mengerti perannya. Nanti ada pilot, ada co-pilot. Belakangnya ada siapa? Ada pramugarinya. Sebelumnya ada peran air traffic controlnya. Ada bagian afronnya. Ada bagian pramugari-pramugaranya. Levelnya kemudian ada kelas first class. Setelah itu bisnis, ekonomi, sampai ke bagian belakang. Tapi semuanya di pesawat yang sama. Saling mensubsidi. Maaf, pilotnya hebat, kemampuan tinggi, tapi tidak mengikuti panduan dari ATC, nggak akan sempurna terbangnya. Karena itulah eksekutif yang ada dalam pesawat itu mesti kompak dengan legislatif yang membimbing lewat aturan-aturan perundang-undangan. Jangan keluar dari aturan. Pak, kata legislatif, radarnya lurus Pak. Lurus, jangan belok. Begitu belok, pesawat gak sampai ke tujuan. Tapi juga legislatif jangan usil. Sudah tahu radarnya lurus, dibelokin sama legislatif, belok ke tujuan. Maka kalau tempatnya pengen makmur, pengen bagus, legislatifnya yang membuat perundang-undangannya, membuat aturannya, mesti kompak dengan eksekutifnya, kita punya tujuan samawa. Kita punya arah yang sama. Kita kompak terbang supaya terbangnya nyaman, landingnya tenang. 2. 3. Maaf, biasanya kalau first class, VVIP, kelas bisnis, yang naik penumpang itu siapa? Penumpangnya siapa? Maaf, saya tanya sebentar. Pejabat atau pengusaha? Pengusaha. Karena itu disebut kelas bisnis karena kebanyakan adalah pebis. Di belakang pejabat ada pengusahanya. Tapi ketika naik, tiketnya dengan kelas ekonomi beda tidak? Mahal tidak? Mahal. Karena itu pengusaha ketika membeli tiket mahal, bukan hanya untuk mendapatkan fasilitas, tapi supaya bisa mensubsidi ke bawahnya, sehingga afturnya mudah untuk dibeli, kelas ekonomi bisa naik pesawat yang sama. Tapi sehebat-hebatnya pengusaha, dia nggak boleh masuk kokpit, kemudian mengendarai pesawat. Itu dia. Sekaya-kayanya pengusaha, coba-coba masuk kendali pilot, megang setirnya pilot, jatuh pesawat. Karena itu yang kedua, nanti kita belajar, tenang, ini baru mukaddimah. Pesawat bisa terbang, ada pilotnya, co-pilotnya, ada petugas forkompindanya dari pramugarinya, pramugaranya, penjaganya, ATC legislatifnya. Setelah itu, support antara fondasi ekonominya. Kalau Sumbawa ingin maju, Sumbawa ingin mendapatkan inspirasi, bikin database Pak. Berapa pengusaha-pengusaha yang ada di sini? Sinergikan. Kalau perlu sekarang era digital, bikin digitalisasi. Dari UMKM sampai yang ke atasnya. Bikin aplikasi Sumbawa Samawa misalnya. Siapa yang jualan beras? Siapa yang jualan madu? Siapa yang jualan susu kuda liar? Siapa yang jualan kain tenun? Siapa yang jualan batik? Masukkan aplikasi, ketika orang Sumbawa membutuhkan sesuatu, klik, langsung membeli di Sumbawa. Dari orang Sumbawa, ekonomi berputar di dalamnya, dan berkembang membangun kabupaten. Yang tidak ada di Sumbawa, baru kemudian keluar dari Sumbawa. Yang fasilitasi siapa? Yang datang siapa? Pebisnisnya. Jadi kalau semua kompak punya tujuan yang sama, sharingnya akan merata.
Yang ketiga, agak cepat sebentar ya. Masyarakatnya, rakyatnya. Pilot sudah bagus, eksekutifnya bagus, legislatif bagus, penumpang di belakang berisik terus. Ngobrol sampai ke depan, belum waktunya nurunin koper, sudah berdiri koper dibuka. Belum saatnya buka sabuk pengaman sudah dibuka, pesawat goyang. Maka dari itu, mesti ada kekompakan dan sinergi antara pilotnya, petugasnya, plus para penumpang keseluruhan, termasuk rakyatnya. Maka jika satu komponen pesawat ini sudah siap, terbangnya nyaman, maka insya Allah seperti yang tadi saya alami, terbang dan landingnya akan smooth dan nyaman sampai ke tujuan, mendapatkan satu anugerah batik yang luar biasa, makannya enak, ketemu orang-orang yang enak, difasilitasi dengan nyaman, dan insya Allah berkah dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang baru kita masuk pada teorinya. Tadi mukaddimah. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya sebentar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di mana? Mekah. Hijrah kemana? Tuh, salah kan? Itu baru dasar tuh. Lahir di mana? Mekah, betul. Hijrah kemana? Bukan. Tuh, jangan maksa. Kalau tidak tahu katakan wallahu alam. Nabi Muhammad hijrah kemana? Sampai begini belum tahu, wallahu alam. Hijrah Nabi itu bukan ke Madinah. Hijrah Nabi mulanya ke Yathrib. Kemana? Pertama, apa itu Yathrib? Yathrib itu Bapak Ibu, nanti kita tarik nih spiritnya, undang-undangnya dibawa ke Sumbawa dengan moto tadi. Yathrib itu nama dari salah satu umatnya, keturunan Nabi Nuh alaihi salam, namanya Yathrib bin Qaniyah bin Mahlil. Dia salah satu yang masuk, bapaknya itu Qaniyah bin Mahlil, umatnya Nabi Nuh, masuk ke kapal besar Nabi Nuh, berlayar setahun 10 hari sampai reda kemudian banjirnya. Setelah merapat, Yathrib menyebar, berpetualang dengan yang lain, menemukan satu tempat tinggal di situ. Dulu setiap orang tinggal menemukan tempatnya, maka tempatnya akan diberi nama dengan orang yang pertama kali menemukannya. Kan'an singgah di tempat wilayah dekat Palestina, diberi nama tempatnya dengan Kan'an. Yathrib singgah di satu tempat 400 km dari Mekah, jaraknya kurang lebih, maka tempatnya disebut dengan nama Yathrib. Tapi ingat, Yathrib sebelum Nabi hijrah, maaf sekali, tempatnya tidak ideal. Bukan seperti Mekah. Nanti kita akan lihat kenapa Allah menghijrahkan Nabi ke Yathrib bukan ke tempat lain. Bukan Taif yang dipilih yang sudah maju berkembang. Pertaniannya bagus, perkebunannya bagus, orangnya sudah tersusun rapi, sistemnya bagus. Hijrahnya ke Yathrib. Satu, ekonominya tertinggal, bahkan jauh di bawah resesi, Yathrib. Pasarnya berantakan. Yang menguasai cuma Yahudi. Harga bisa diatur, kapan pengen naik-naik, kapan pengen turun-turun. Konflik gak pernah selesai. Dua suku besar, Aus dan Khazraj, 600 tahun tidak pernah tuntas. Bila ada yang meninggal di Aus, wafat di Khazraj. Sakit di Aus, luka di Khazraj. Yathrib. Nabi itu diutus, diperintahkan hijrah, ternyata ke tempat yang belum siap. Ke tempat yang belum tertata. Allah ingin memberikan kurikulum kepada semua eksekutif, birokratif di masa depan, yang nanti akan dikumpulkan kurikulum ini oleh Al-Imam Al-Bukhari, diberi nama dengan Kitabul Imarah, bab tata kelola negara. Pindah kemudian ke Yathrib, diperintahkan untuk memberikan petunjuk bagaimana menata kota negeri dari yang tidak siap menjadi negeri yang berperadaban. Maka apa yang Nabi lakukan pertama kali? Sebelum berangkat ke Yathrib, Allah persiapkan beliau tim yang khusus terlebih dahulu. Maka dipilihkanlah oleh Allah 40 orang untuk mensokong misinya Nabi, dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. 40. Berapa jumlahnya? Coba lihat pelan-pelan ya. Nanti kalau kita keluarkan skemanya dalam bentuk kurikulum hadis, Anda akan memilih Anda kira-kira akan menjadi siapa. Contoh, maaf. Satu, ada di unsur militernya. Baik itu urusannya pertahanan atau Kamtibmas. Nanti sepeninggal Nabi ada 12.000 sahabat, level komandan ini 38 panglima, satu kemampuannya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Satu kemampuannya. Pelan-pelan, lihat baik-baik. Kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana?
Saya udah terbang-terbang jauh-jauh dari Amerika, landing di Jakarta, ke Sumbawa, ketemu orang kenal dengan Umar. Umar itu sebelumnya jenderal besar. Ada yang ahli strategi, ya, tata kelola negara, namanya Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Nanti Anda akan lihat Amr bin As ini di backup cuman bawa beberapa kelompok ekspedisi ke Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, berakhir di Syam. Sekarang 4 negara, Lebanon, Yordania, Palestina, kemudian ada satu lagi Syria. Berhenti di situ, semua tempat yang dipijak itu berubah maju, berperadaban dan muslim. Dan Afrika Utara sejak saat itu jadi provinsi. Anda bayangkan, provinsi Afrika Utara. Gubernurnya nanti Musa bin Nusair, panglimanya Tariq bin Ziyad, dan dari Tariq ini bisa membawa peradaban sampai ke Eropa di Iberia. Pelan-pelan. Abu Bakar As-Siddiq pernah dengar? Abdurrahman bin Auf pernah dengar? Itu pebisnisnya. Dipilihkan oleh Allah, ini Abu Bakar, Uthman, ini Abdurrahman bin Auf, ini di bidang ekonomi. Umar, kemudian nanti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian nanti ada Khalid bin Walid, ini di bidang militer dan Kamtibmas. Siapa lagi nanti? Ada Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, ini intelektualnya. 40 pertama disiapkan sebelum hijrah ke Yathrib, ternyata untuk membangun sebuah kota yang berkemajuan, punya peradaban, isinya hebat, mesti ada tim kecil, ad hoc yang kuat dulu, yang disiapkan yang kokoh dulu, dengan 4 pondasi penting. 1, saya agak cepat, pengetahuan Pak. Kalau Sumbawa ingin maju, prioritaskan pendidikan Pak. Pendidikan yang bukan hanya mencerdaskan, tapi juga mendekatkan, ingat baik-baik, mendekatkan anak negeri dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf sekali lagi, Indonesia ini bukan sekadar negara kesatuan Republik Indonesia, tapi amanah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan, dari dulu keinginan luhur ada untuk merdeka, tapi apa yang mewujudkannya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena itulah dasar negara kita yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha. Tujuan pendidikan pun keluarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2002-2003 itu. Perhatikan yang bagian menimbang, pasal B poin kedua itu. Perhatikan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan kepada negara, pemerintah untuk, perhatikan baik-baik nih, menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sebelum pintar, takwa dulu. Sebelum pintar, iman dulu. Sehingga ilmunya dibimbing oleh iman. Ketika dibimbing oleh iman, ilmunya membangun, tidak mencelakakan. Saya baru pulang dari Amerika. Pintar-pintar. Tapi karena imannya kosong, kriminal juga banyak, Pak. Mau nembak orang kapan saja, bisa tembak. Mau mabuk kapan saja, mabuk. Mau zina kapan saja, zina. Secara sistem rapi, secara personal hancur. Iman dan takwa. Karena itu izin Pak, saya senang tadi, saya dengar ada sekarang peningkatan Qori ya, Quran. Saya ikut berbahagia, insya Allah saya akan berkomitmen membantu pengembangan pendidikan di sini, khususnya di aspek nanti pendidikan keislaman. Pertama, insya Allah saya akan siapkan, Bapak kirim skemanya untuk dikirim, saya siapkan 2000 paket untuk menghafal Quran cepat. Ya. Satu paketnya ada 3, jadi isinya 6000. Nanti kalau saya kesini lagi, saya sudah menemukan minimal 2000 penghafal Quran dari Sumbawa. Ya. Itu metodenya 30 hari hafal Quran 30 juz. Bukan juz 30 ya. 30 hari hafal Quran 30 juz. 2. Di sini ada para penghafal Quran 30 juz. Tolong Pak Bupati, nanti kerjasamakan dengan Kemenag ya. Atau nanti Dikdasnya, yang para penghafal Quran di tingkat-tingkat aliyah itu, yang imam-imam, kalau Anda hafal Quran, bagus, bisa bahasa Arabnya, insya Allah saya akan juga masukkan kuota khusus untuk masuk ke kelas pendidikan kader ulama sampai S3. Gratis, nggak ada biaya. Pulang-pulang ke Sumbawa, nanti insya Allah kita punya ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Kapan pemerintah membutuhkan, mereka sudah siap untuk mengabdi insya Allah. Ya. Baik, kita kembali lagi, pelan-pelan. 40 orang disiapkan, berangkat ke Yathrib. Nah ini yang paling penting. Apa yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tim ini untuk merubah Yathrib yang tidak ideal menjadi kota yang berperadaban. 1. Perintah Allahnya, perhatikan baik-baik. Akha bainal muhajirin wal ansar.
al-mu'akhat, al-ukhuwah al-insaniyah, wal-ukhuwah al-islamiyah. Allah perintahkan, persaudarakan dulu semua masyarakat yang ada di Yathrib, sehingga semua punya visi yang sama, punya soliditas, punya sinergi, kompak mencapai tujuan. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Jadi maaf, kalau sudah kita punya keinginan 64 tahun Sumbawa, ingin maju, ingin hebat, penduduknya mesti kompak, mesti solid. Jangan terpecah belah, jangan saling mencaci, jangan banyak bertengkar. Apalagi kalau terjadi di kalangan masyarakat-masyarakat yang sudah beriman. Maaf ya, maaf sekali lagi. Maaf sekali lagi. Di zaman jahiliyah, yang terpecah belah itu yang belum beriman. Ketika sudah beriman, semuanya bersatu. Di zaman jahiliyah, yang terpecah belah itu yang belum beriman. Ketika sudah beriman, semua bersatu. Jadi iman itu mempersatukan. Iman itu membawa cinta. Iman itu membawa kemajuan. Jadi kalau ada orang yang sudah beriman, tidak senang dengan persatuan, tidak senang dengan kemajuan, dipertanyakan keimanannya. Ya lihat, Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala. Ayat 103 dibuka dengan ayat 102. Panggilannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Memanggil semua tanpa kecuali. Kata Allah, hei, yang menyatakan dirinya sudah beriman, saya enggak peduli laki-laki, perempuan, besar, kecil, profesinya apa, tinggal di mana, merasa dekat, merasa jauh, merasa tengah-tengah, saya panggil kalian semua. Apa panggilannya? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah, kapan menjadi muslim? Ayat 103-nya. Wa'tasimu bihablillahi. Kata Allah, jangan terpecah belah. Bersatu semua. Dan persatuan itu ditandai dengan keimanan. Yang paling menarik, untuk menyatukan ini, Allah memberikan kurikulum bahkan dalam ibadah, sehingga semua nyaman bisa merasakan sesuai dengan pilihannya. Contoh, maaf ya. Maaf. Di sini kalau subuh ada yang kunut? Kunut. Ada yang tidak kunut? Ada. Yang kunut betul, yang tidak kunut betul, yang salah, yang tidak sholat subuh. Zaman Nabi yang kunut ada? Ada. Yang tidak kunut ada? Ada. Tapi nggak ada yang tidak sholat subuh. Kenapa? Karena ternyata setelah dipelajari dalam fikih, ini saya akan tunjukkan sesuatu yang penting, karena informasi yang saya terima, 99,99% penduduk di Sumbawa ini muslim. Betul? Betul? Maka saya ingin lihat, nanti saya tanya Pak Kapolres, Pak Dandim ini. Muslim betulan atau muslim KTP? Kalau muslim betulan, nggak akan ribut. Muslim betulan, nggak akan banyak berselisih. Muslim betulan, pasti kompak. Muslim betulan, pasti semangat mengaji, semangat belajar. Maka apa yang pertama Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Perhatikan, satu manhaj. Apa namanya? Manhaj itu kurikulum kehidupan yang umum. Dan disusun langsung oleh Allah, disampaikan lewat firman-Nya untuk diteruskan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ternyata manhaj itu disesuaikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan hambanya. Kalau kita mampu satu cara, maka ditunjukkan satu cara, satu dalil, satu petunjuk, gak ada bedanya. Contoh, kalau kita sholat takbir, apa bacaannya? Allahu Akbar. Pernah dengar ada orang takbir mengucapkan Allahu Rahman ada? Allahu Rahim ada? Satu cara, satu dalil. Allahu Akbar. Tapi kalau manusianya tak sanggup melakukan dengan cara yang sama, dengan cara yang tidak serupa, maka Allah berikan perbedaan dalam penunaiannya supaya semua bisa menunaikan sesuai dengan kemampuannya. Contoh, ada dari segi bacaan. Ada dari segi apa? Quran turun berapa riwayat? Ini ada Ustaz Hasibuan nih. Qori luar biasa nih, Masya Allah. Quran turun apakah satu riwayat? Tidak. Quran turun dengan 7 riwayat. Bahkan nanti ada 10 riwayat. Ternyata riwayat ini bukan sekedar cara baca yang beda. Karena di Arab itu sukunya banyak, lisannya berbeda. Ada yang nggak bisa baca A, bisanya saja. A, ana, ane, anta, ente. Ada.
Sehingga ketika turun surat wadduha, ada yang nggak bisa wadduha, bisanya wadduhe. Wadduha, wadduhe. Wallaili idha saja, wallaili idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Saya baca wadduha, Anda tertawa. Saya di Afrika, saya bacain wadduha. Ada yang ketawa karena dia nggak bisa A, bisanya E. Itu dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, nggak bisa. Terus sekarang wilayah Palestina, wilayah Syria, Libanon, itu pakai imalah semua. Madrasah, madrasah. Mungkin Betawi dari sana tuh belajarnya itu. Turun riwayat pakai E. Ada yang lebih ekstrim lagi. Nggak bisa sin, bisanya sod. Ihdinas siratal mustaqim. Riwayat kolon sin. Ada yang nggak bisa sin, Allah turunkan pakai sod. Muhammad SAW ajarkan pakai sod. Ihdinas siratal mustaqim. Sod, hafaz dari Asim. Yang dahsyat, ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sod, bisanya zai. Sin, z, sod, z, sin, z, sod, zai. Maka turunlah riwayat nanti menggunakan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ternyata ketika Allah turunkan, dibimbing sesuai kemampuan kita, bukan untuk berselisih. Yang benar sin, tidak, yang benar sod, bukan. Di Libya pernah ada 2 ahli Quran, hafal Quran 30 juz, berselisih gara-gara sin dan sod. Yang satu bilang ngaji sama gurunya, riwayat pakai sin, yang benar sin. Kata temannya, yang benar sod. Akhirnya mereka putuskan datang sama syekh kita yang lebih tinggi. Begitu datang kata syekhnya bijak, ya bunai iqra, ihdinas siratal mustaqim, pakai sod, hasbuk. Ya bunai iqra, kamu baca, ihdinas siratal mustaqim, pakai sin, hasbuk. Kalian berdua salah, yang benar, ihdinas siratal mustaqim, pakai zai. Syekhnya ingin mengajarkan, kalau kamu walaupun sudah hafal Quran 30 juz, 1 riwayat, kamu hafal Quran dengan 1 riwayat, jangan bertengkar dulu. Mungkin di atas kalian ada yang lebih tinggi, jadikan itu sebagai kemudahan untuk beribadah. Itu poinnya. Jadi kalau kita paham fikih seperti ini, maka kita bisa memilih. Saat kita memilih, itulah pilihan kita, disebut dengan madhab namanya. Apa namanya? Singkatan dari madhaba ilaihi. Apa yang cenderung untuk dipilih, disingkat menjadi madhab. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, hadisnya ada 70. Cara bacanya ada 4. 1, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar. Yang kedua, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah silent, jangan dekatkan kepada mikrofon supaya makmum dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama aja jahar. Yang ketiga, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat, riwayat Abu Hurairah di Al-Bukhari. Baca rakaat pertama dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat selanjutnya tidak dibaca sama sekali. 70 hadis, 4 cara. Tapi kan kalau kita mau sholat, nggak mungkin praktekkan keempat-empatnya. Besok saya subuh, saya ingin sesuai sunnah, selengkap mungkin. Saya bacakan keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Kita harus pilih salah satu. Makanya Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, saya nggak pilih Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan, saya nggak baca. Maka di mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dikenal pilihannya mazhab Hanafi yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, kalau nggak ada yang pilih jahar, nanti nggak ada yang baca jahar. Sementara riwayatnya ada. Maka beliau mempopulerkan yang jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Pilihan Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Yang jahar ada. Yang dibaca kencang ada. Yang nggak dibaca ada. Ada riwayat satu lagi. Dibacanya silent. Maka beliau pilih yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dikenal dengan mazhab Hambali. Maka ketika dipilih, ini bukan kelompoknya Syafi'i, bukan kelompoknya Ahmad bin Hanbal, bukan kelompoknya Maliki, bukan kelompoknya Hanafi. Yang ada adalah semua dari Nabi, tapi dipilih salah satu untuk memudahkan bacaan kita sesuai jalur yang Nabi tunjukkan kepada kita. Jadi jangan disimpulkan kalau ada imam ngimamin di sini tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim jahar. NU nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mama dia. Saya tugas di Saudi 2010, Prof. Tugas pertama menyambut jamaah.
begitu sampai Masjidil Haram salat Isya yang imamin Syekh Sudes. Mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Tiba-tiba membukanya dengan kalimat, dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar makmum samping saya, iki imamnya Muhammadiyah loh. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Jadi kalau ini diajarkan sempurna, insya Allah yang NU kompak, Muhammadiyah kompak, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Khairat, duduk semua bangun sumbawa. Dan semua bersaudara. Nasab Al-Khairat Habaib, Wasliyah demikian, kumpulnya 13 Jumadil Akhirah sama dengan bulan April 1905 di dekat wilayah Tanah Abang namanya, didirikan Jamiatul Khair. 1905 kedatangan seorang syekh besar namanya Syekh Ahmad Surkati. Sur artinya ahli, kati artinya kitab. Asalnya di Sudan, tinggal lama di Mekah. Diundang saat datang kemudian ke Nusantara, datang wilayah di Jakarta sekarang ini, maka kumpullah para tokoh-tokoh besar, termasuk 2 bersaudara. Di antara saudara itu ada yang bernama Muhammad Darwish. Muhammad Darwish nama asalnya. Nanti punya saudara jauh namanya Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Dua-duanya itu saudara jauh, nasabnya nyambung di Sunan Giri. Ya, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa, bin Abdullah bin Abdurrahman dikenal dengan yang paling menarik nanti nyambung ke Raden Ainul Yakin, ya. Dari Ainul Yakin sebelumnya Jaka Tingkir, anaknya siapa? Anaknya Sunan Giri. Di Sunan Giri ini nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu diasbatkan. Ya, Muhammad Darwis ngaji dengan Muhammad Hashim Ash'ari di Semarang dengan Kiai Haji Soleh Darat, berangkat kemudian ke Mekah, berguru di guru yang sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, pulang ke tanah air ganti nama jadi Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Temang Jurang Juru Kapindo bin Temang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek 1, Gerbek 2, Gerbek 3 bin siapa? Azmaskan, nyambung di siapa? Maulana Ishaq, ayahnya Sunan Giri, nyambung di satu nasab itu. Keturunan siapa? Nanti Ali Zainal Abidin, nyambung ke Al-Husain, adiknya Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Az-Zahra, bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adli, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abdul, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mihlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihi salam. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat ini umat ini nggak berkembang di pendidikan, ngaji kitabnya pakai kitab pegon, dipaksa oleh Belanda nggak mengerti bahasa sendiri, dikembangkan oleh beliau, pendidikan mesti maju, budaya mesti berkembang, rumah sakit mesti didahulukan, fikihnya terapan, budaya, takopi, pendidikan. Muhammadiyah kemudian masuk ke bidang itu 18 November 1912. Kiai Hashim melengkapi, kalau pintar pendidikan, kemudian hasanah keilmuannya kosong, nilai-nilai turasnya kosong, maka dikembangkan ulamanya. Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Secara hijriahnya nanti 100 abad, 100 tahun, 1 abad insya Allah di tahun ini. 1444. Jadi dari 1344 hijriah, sekarang 1444, 100 tahun Nahdlatul Ulama. Jadi dua-duanya bersaudara, dua-duanya kompak. Ketika yang satu mimpin, satu kunut, di belakang tidak kunut, mengaminkan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Syekh bin Saleh Al-Utsaimin, mufti besar Saudi rahimahullah, dalam fatwanya mengatakan, beliau Hambali, tapi beliau mengatakan, kalau ada yang di belakangnya itu makmumnya mendapati imamnya membaca doa kunut, maka aminkan di belakang mengikuti kunutnya. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Jangan sampai terjadi Allahumma hdina fi man hadait, bid'ah. Atau yang kedua, imamnya pas tidak baca doa kunut, makmumnya nggak usah sujud sahwi. Kalau kita pelajari ini, mukminnya kompak, fikihnya terbuka, enak kemudian kita belajarnya, maka mudah pesawatnya terbang. Tinggal tenaga dikuatkan, di atasnya lebih tenang. Itu yang bacaan. Masih ada waktu? 2. Gerakan nih. Contoh gerakan. Kalau dari i'tidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Turun mau sujud, pakai telapak tangan atau lutut dulu? Yang pakai lutut angkat tangan. Lutut. Yang telapak tangan. Nah, sisanya pakai kepala duluan. Tugas ulama di MUI, di Kemenak, di tokoh-tokoh ormas menerangkan yang pakai lutut kenapa, yang pakai telapak tangan kenapa, supaya paham. Sebab saya baru mendarat dari Tripoli, ngajar di Bekasi, suami istri nggak tegur sapa gara-gara lutut dan telapak tangan. Ini nyata Pak Bupati. Suami pulang, Bekasi kan penyangga Jakarta macet. Nyampe rumah nggak kejar ke masjid, sholatnya di rumah, kelihatan oleh istri.
Allahu Akbar. Begitu turun, rupanya istri ngaji di pengajian A, suami pengajian B. Begitu turun dari i'tidal ke sujud, yang turun lutut duluan. Istri melihat dengan pandangan yang heran. Hah? Begitu salam, tanpa muqaddimah. Ini salahnya. Tanpa muqaddimah. Sedangkan suami status pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin apa? Ciri khas pemimpin tidak ingin dipimpin. Menerima masukan, tidak menerima saran. Ini masuk tanpa muqaddimah mengatakan, papa tadi sholatnya salah. Hah? Di mana salahnya, Mak? Harusnya waktu sujud yang turun telapak tangan dulu, bukan lutut. Pemimpin defense, dipersalahkan langsung. Kata suami, mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca. Itu dari pulang kerja, udah penat di pekerjaan, ketemu macet, pulang ke rumah, terjadi perbedaan cuma masalah tangan dan lutut, nggak sapaan semalaman, bayangin. Besoknya datang ke kami untuk bertanya, masih senggang kita masih bisa terima ngobrol-ngobrol. Begitu saya jelaskan, kenapa Pak Ibu? Saya bilang, Pak, Ibu, yang Bapak pakai lutut, itu ada di kitab Sunan Abu Daud, nomor hadis 838. Ini kitabnya, paling kanan sebelah bawah. Rawinya Wa'il bin Hujur. Ibu yang pakai telapak tangan, cuma beda 2 nomor, Bu. Nomor hadis 840. Ini paling kiri sebelah atas, rawinya Abu Hurairah. Oh, gitu toh Pak Ustadz. Tapi pertanyaannya begini, kenapa di hadis itu dicontohkan 2 dan redaksinya unik? Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Faliyadha rukbataika qabla yadaik. Kalau engkau mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Itu riwayat Wa'il yang bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat Abu Hurairah, idza sajadta aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Faliyadha yadaika qabla rukbataik. Kalau engkau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kalau Anda ngajinya hanya versi terjemah, yang belajar tasrifnya adalah tabayatubu yutuban, fasbakayu fasbiku facebookan, tarjamayu tarjimu terjemahan, itu pasti potensi akan khilaf. Yang benar telapak tangan, yang benar lututnya, mana yang benar di antara itu? Ternyata Allahu Akbar, rahasianya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Kenapa ibil? Kata Quran, hei, kenapa enggak riset unta? Disebutkan ibil. Untanya Nabi Soleh, hatta naqatallahi wasuk, ya, fakadzabuhu fa'a. Kenapa naqah? Hatta yalijal jamalu fis samil. Kenapa jamal? Kenapa ba'ir? Maka saya temukan rahasia itu ketika mengajar di Tripoli. Saya punya komunitas tafsir. Ini bisa ditiru nih di Sumbawa nih. Jadi kami mengeluarkan hewan di Quran untuk diriset. Prakteknya di kebun binatang. Jadi ada kelompok kera, kelompok unta, kelompok gajah, dan beberapa kelompok yang lain. Kenapa Yahudi dikutuk jadi kera? Itu ada hikmahnya nanti. Kenapa bukan tikus? Nanti ada hikmahnya. Saya langsung masuk ke unta saja. Ternyata kalau ibil itu unta umum tanpa tunggangan. Dan ketika diriset, unta itu ternyata, saya tanya dulu nih, unta punya berapa kaki? Baik, saya ulangi, berapa kaki? Salah. Unta punya 2 kaki. Yang depan itu tangannya, yang belakang kakinya. Betul, ini yang bicara pawang unta. Begitu kami tanya, kan unta itu 2 kakinya, 2 tangannya. Yang depan itu tangannya, belakang kakinya. Unta itu punya selaput di matanya untuk menahan badai. Jadi kalau sedang badai di padang pasir, unta tinggal nutup pakai kacamata selaputnya, dia lewat begitu aja. Anda mau pakai Lamborghini, Ferrari, macam-macam, mogok Anda, unta lewat, lihat aja jalan. Unta. Unta punya tembolok bisa menampung air minum di punduknya sampai nggak minum sebulan. Unta. Tapi ibil, unta yang belum punya beban. Tangannya depan 2, kakinya belakang 2. Ba'ir itu unta yang sudah ada beban. Biasanya di atasnya barang dagangan. Kalau enggak tunggangan. Ternyata tipikalnya beda. Kalau dia tidak punya beban, maka yang dilipat yang pertama itu depannya, tangannya. Baru kemudian kaki belakangnya. Kalau dia punya beban karena berat, maka yang dilipat pertama lututnya ke bawah, baru depannya. Maka pahamlah kita hadis Nabi tadi. Wa'il bin Hujur masuk Islam lebih dulu dibandingkan dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Wa'il di awal, Nabi masih sehat. Perang Badar ikut, Uhud ikut. Lututnya masih sehat. Maka ketika dilihat oleh Wa'il, beliau turun dari i'tidal ke sujud, lutut lebih dulu karena masih sehat. Tapi ketika Abu Hurairah masuk Islam, usia Nabi 60 tahun. 3 tahun sebelum meninggal kurang lebih 63 tahun. Saya tanya, biasanya kalau penyakit-penyakit senior sepuh, yang terserang pertama kali apanya? Lututnya.
Makanya di riwayat-riwayat hadis tentang sholat, ketika Nabi semakin sepuh, beliau kadang pakai tongkat, kadang nyender-nyender di samping dinding karena lututnya bermasalah. Itulah yang menyebabkan ketika turun dari i'tidal ke sujud, Abu Hurairah melihat mendahulukan telapak tangan dibanding lutut karena lutut bermasalah. Maka muncullah di ilmu hadis namanya al-jam'u wa taufiq. Gabungkan dua hadisnya, lihat isyaratnya. Oh, ini kemudahan dari Nabi. Yang punya lutut bermasalah, silahkan gunakan telapak tangan. Jangan menyimpulkan tuanya. Karena al-hukmu al-ibratu bi'umumil lafzi, la bi khususis sababi. Bukan karena sebabnya, keumuman lafadznya. Jadi jangan iseng-iseng. Di sini ada anak muda, begitu turun, dia i'tidal ke sujud, dia dahulukan telapak tangannya. Anda katakan, tua dia. Tidak. Mungkin lututnya bermasalah, dia main bola, dia kena cedera. Yang punya masalah di lutut, gunakan telapak tangannya. Kalau paham begitu, nggak ada yang bid'ah. Yang salah yang pakai kepala duluan tuh. Gitu. Jadi ngaji kita perdalam dulu. Jangan sampai di dalamnya kita sibuk saling berpecah belah, kita ingin sumbawanya maju, kita lupa bahwa perbedaan itu diberikan kepada kita untuk dipelajari supaya memudahkan kita dalam berkehidupan, bukan supaya berselisih dan membangun perpecahan di antara umat manusia. Jelas sampai sini? Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga yang terakhir. Baik, pelan-pelan. Lihat sini, fokus. Di Sumbawa ini ada non-muslimnya tidak? Ada non-muslimnya? Ada non-muslimnya? Ada. Saya tadi lewat, saya tanya, di sini apa Pak? Oh ini Ustadz, semakin ke arah barat ini nanti ada saudara kita yang Hindu. Semakin ke timur nanti sampai ke NTT ada saudara kita, saudara-saudara kita yang Kristen, Nasrani. Di sini ada etnisnya yang Masya Allah ini Cina, yang ini Arab, yang ini lokal dan sebagainya. Semua menyatu. Nabi saat hijrah ke Yathrib, itu penduduknya muslim semua atau tidak? Tidak. Heterogen. Maka apa yang beliau lakukan? Perhatikan baik-baik. Inilah yang merubah Yathrib kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini syiarnya Prof. Din nih. At-Tamaddun Al-Islam ini. Negeri yang berperadaban, yang memberikan warna dan cahaya. Apa yang Nabi lakukan? Perhatikan baik-baik. Nabi mempersatukan semuanya dalam satu kesepakatan visi dan misi serta tujuan membangun satu negeri yang memuliakan dan menyejahterakan untuk keseluruhannya. Maka, sekalipun kita duduk tinggal di Sumbawa, kita menyatu dalam konteks keindonesiaan, enggak semuanya muslim. Dudukan dengan satu tujuan yang sama, cita-cita yang sama, jaga yang prinsip toleransinya. Toleransi yang prinsip itu adalah saling membiarkan, menunaikan dengan kelapangan tanpa mengganggu. Bukan ikut-ikutan. Contoh di akidah misalnya. Maaf, yang muslim silahkan sholat di masjid, adzan di masjid. Yang Kristen silahkan ibadah di gereja. Jangan yang muslim adzan di gereja, nggak nyambung. Shalawatannya silahkan di masjid. Tapi toleransi kehidupan sosialnya disepakati. Ada yang sakit, jangan lihat apakah muslim atau non-muslim. Jenguk. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun cuma kuahnya. Masya Allah, hafal bagian akhirnya. Jadi Anda masak sop Sumbawa yang terkenal enaknya itu. Kemudian ada kuahnya, Anda makan kambingnya, Anda bagi kuahnya ke tetangga. Tetangga tanya, kenapa Pak Bupati saya dikasih kuahnya saja? Hadis Nabi. Memahaminya bukan begitu. Nabi itu jauh sekali berpikirnya. Walaupun Anda masak kuah, jangan salah persepsi ke tetangga. Sekarang bumbu banyak. Bumbu opor ada, opor ayam. Rendang ada. Tapi opor tuh bumbunya isinya tempe. Jangan sampai bumbu opor ayam isi tempe. Nyebar bau ke tetangga. Dikira Anda masak opor ayam, ternyata tempe. Bagi. Sekarang musimnya musim share tuh. Hati-hati yang bikin status, yang punya rumah makan tuh ya. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Ada begitu? Tidak. Hadisnya universal. Mungkin tetangga Anda itu non-muslim. Kanan Anda Hindu. Kiri Anda ada yang Kristen. Anda masak makanan, baunya nyampe. Bagi. Jangan dilewatin. Yang muslim dikirimin, yang Hindu, yang Kristen nggak dikasih. Dia tanya, kayaknya enak ya opornya. Emang enak sih, cuman sayang Anda kafir. Gak begitu. Bagi. Baguskan, cobain enak tidak enak, berikan porsi yang cukup layak, ketok, sampaikan. Begitu menyampaikan, Pak terima kasih, Bapak baik sekali. Katakan, bukan baik, Islam yang mengajarkan saya untuk berbagi. Itu. Besok dia ngembalikan panci, dia sudah kenal Assalamualaikum, Assalamualaikum katanya. Udah tahu tuh. Terima kasih Pak, enak sekali. Cuman saya mau tanya aja, hari ini Islam mengajarkan berbagi lagi tidak? Udah kenal tuh kalimat kebaikan. Coba saya tes hadis yang lain. Kalau Anda punya tanaman tumbuh,
buahnya sampai ke tempat tetangga, itu milik siapa buahnya? Milik bersama. Awas tuh, ayo, ulama kita tuh. Milik bersama, hakun mustarak itu. Jangan sampai tetangga Anda cuma ngelihat buahnya, kedapatan sampahnya, yang nikmati buahnya Anda. Sebelum buahnya menguning, maka sampaikan kepada tetangga, maaf Pak, Ibu, ini pohon mangga. Iya tahu, punya Bapak kan? Iya betul. Tapi buahnya ke bagian Ibu. Nanti kalau sudah Ibu pengen, gak usah minta saya, ambil aja, itu hak Ibu juga. Ketentuan dari mana itu? Nabi Muhammad mengajarkan supaya ibu yang mendapati bagiannya, jangan sampai mendapatkan sampahnya saja. Kenalkan Nabi Muhammad. Oh begitu Pak hukumnya? Iya, indah ya Masya Allah. Cuman sialnya besoknya ayam kita main ke tempat dia. Dan dia belum tahu hukum ayam beda sama tanaman. Maghribnya dikirimi kita oper ayam. Masya Allah. Jadi saya berharap insya Allah 64 tahun Sumbawa rukun. Insya Allah maju. Iman dan takwa soleh insya Allah. Kompak ya. Dan saya tutup dengan hadis Nabi. Di hadis Muslim, jilid pertama syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi dari 9 jilid pertama hadis nomor 11 sampai 12, paling kanan di pertengahan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sayati 'alaikum zamanun aw unasun. Akan tiba satu masa kalian akan dapati beragam manusia orang-orang. Di antara mereka yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu aw wa la yasma'unahu aba'ukum. Kalian akan dengar mereka memberikan ceramah, pengajian atau bahkan doktrin yang kata Nabi kalian dengarnya aneh. Jangankan kalian, orang-orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan aneh juga. Jadi Abu Jahal, se-Abu Jahalnya itu kalau dengar kata-kata demikian ikutan aneh juga. Kok bisa ya? Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, waspadalah. Contoh, saya agak cepat. Kenal Abu Jahal? Ayo kenal. Abu Jahal dan beberapa gengnya itu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan satu malam. Menyampaikan begini kurang lebih, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafna, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Udah gini aja. Maaf. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Kita gantian aja katanya. Maka turunlah satu ayat, bahkan satu surah yang itu menjadi legasi tertinggi toleransi dalam berakidah. Qul ya ayyuhal la a'budu ma sampai ujungnya lakum dinukum. Tuh. Untukmu agamamu, untukku silahkan yakini apa yang Anda yakini, kami mengerjakan apa yang kami yakini, jangan saling mengganggu. Kalau ingin kenal silahkan tanya, kami terangkan, kita saling menghormati. Toleransi tertinggi. Tapi Abu Jahalnya dia mengatakan kita memang beda, tahu perbedaan. Orang sekarang ada yang mengatakan semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Abu Jahalnya tidak pernah mengatakan itu. Makanya kata Nabi, hati-hati, nanti semakin maju berkembang, semakin banyak yang aneh-aneh. Dan di antara yang paling aneh puncaknya hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya tutup, atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Qalu, sahabat berkata, al-muflisu minna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Menurut kami yang tak punya uang sesen pun, tak ada aset sedikit pun. Perhatikan, secara ekonomi logis. Tapi kata Nabi, al-muflisu min ummati. Ada orang akan bangkrut di akhirat, dia mengaku umatku. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa, umatku. Ngaku umatnya Rasulullah. Yati yaumal qiyamati bi salatin. Dia datang di hari kiamat dengan bekal-bekal pahala salat yang banyak dia kerjakan di dunia. Nakirah itu banyak, disolatin, rajin salat. Meningkat salatnya. Wasyamin, rajin puasa. Wa zakatin, sebagian bahkan senang zakat, sedekah. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza, anehnya di umat ini, di masa ini, dia rajin salat, saat yang bersamaan rajin mencaci. Wa qadhafa hadza, senang menuduh. Wa daraba hadza, senangnya berselisih. Wa akala mala hadza, senang mengambil hak orang lain. Kelihatan salat tapi korupsi juga. Kelihatan salat tapi menipu juga. Puncaknya wasafaka dama hadza. Ada yang akan merekayasa pertumpahan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak. Allahu Akbar, bom. Hati-hati. Dan membawa nama Islam, membawa nama Allah. Hati-hati. Awas ya. Kalau ada yang doktrin-doktrin begitu, hati-hati tuh. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, tinggalkan. Waspadalah. Itu bahaya. Saya izin Pak Kapolres ya. Prof, ini saya waktu di Lampung dulu, kejadian bom di Jalan Tamrin tuh, meledak. Tuar. Saya di Lampung. Itu pertanyaan jemaah dalam sesi tanya jawab.
polos sekali bertanya, tapi penting. Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Tapi yang Nabi ingatkan, Nabi peringatkan jauh-jauh hari itu akan terjadi itu. Kalau disebut lafadznya umum, itu berpotensi terjadi di beberapa masa. Hati-hati, kalau ada yang begitu, dia sholat, senang berselisih, sholat, senang berkelahi, tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang dituduhnya itu. Diambil pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang difitnahnya itu. Diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang dizalimi itu, ditransfer otomatis. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, maka diambil dosa orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya faturiha finnar. Maka kita bermohon kepada Allah, kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan insyaallah Sumbawa pada khususnya, NTB dan Indonesia pada umumnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpinnya dibimbing mendapatkan hidayah supaya mereka memahami bahwa di akhirat akan dihisab, sehingga insyaallah membuat kebijakan yang benar, ulamanya dijaga, diikhlaskan, umatnya kompak dan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbuna ghafur. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka tamamal hamdi kama 'allamtana an nahmadak ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نشتاق فنصلي على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jika ada satu pun hambamu berada di area masjid ini atau sekitaran tempat ini datang membawa dosa, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farrajtah. Jika ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan datang ke tempat ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, kehidupan keluarganya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, dengan keikhlasannya datang pada malam hari ini, mudahkan, ringankan, hilangkan kesulitannya. Allahumma wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridhan wa fiha lanas salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, setiap kami yang datang tentu membawa hajat yang tersembunyi, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka mohon dengan keikhlasan amalan mereka, ya Allah, dan dengan kuasa-Mu, kabulkan doa-doa mereka yang mungkin tidak terucap di malam hari ini, namun tersembunyi dalam jiwa mereka. Allahumma ij'al Sumbawa, ya Allah, qaryatan taradaha wa tuhibbaha. Ya Allah, jadikan Sumbawa ini kabupaten yang Kau ridai, kabupaten yang Kau cintai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, termasuk dalam lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia yang Kau ridai, Engkau berkahi, Engkau jadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan global saat ini. Allahumma ya arhamar rahimin, ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah la tudayyi fursatan lana linalqa ya Allah wa natalaqi ala rasulika al-Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Ya Allah, kami merindukan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon kelak saat kami berpulang jangan hilangkan kesempatan untuk bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faj'al ya Allah qulubana muwahhadah, alif baina qulubina liwahidaka ya arhamar rahimin wa jannibna minat tafruqah. Karena itu mohon ya Allah, lembutkan hati-hati kami untuk bersatu dalam kebaikan, mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perpecahan di antara kami. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma hdi umara'ana liyakunu udala, Allahumma altaf qulubahum ya Allah liyuqarribu ilaika ya arhamar rahimin zulfa. Ya Allah, lembutkan hati para pemimpin kami, bimbing mereka ya Allah untuk melahirkan kebijakan yang berkeadilan. Ingatkan mereka ya Allah bahwa mereka akan dihisab di hari kiamat dengan segala pertanggungjawaban. Maka ringankan hisab mereka dan sayangi mereka ya arhamar rahimin. Wahfad ulama'ana waj'u mukhlasin lakad-din, dan mohon jaga para ulama kami ya arhamar rahimin. Jadikan mereka orang-orang yang lulus dan ikhlas dalam berdakwah menegakkan kalimat-Mu ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah penuh ilmu, hikmah, dan manfaat yang sudah kita dengarkan bersama dari guru kita. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat sahabat semua yang sudah setia menyimak tausiah ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Doa dan harapan saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas buat sahabat semua dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.